Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Saya Novi Winarti MA, saya adalah dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebagai dosen, tentu saja memiliki tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Dan sejak saya menjadi dosen, saya telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, di antaranya yaitu sebagai berikut. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ada 4 kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Di antaranya yaitu mengenai cerdas berpolitik, literasi media anti-hoax, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Ini tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu penguatan peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan tahun 2018. Kemudian pelaksanaan pelatihan baca tulis bagi komunitas suku laut Berakit Kabupaten Bintan tahun 2019, dan yang keempat Desa Tangguh COVID-19, pendampingan dalam melakukan protesi sosial dengan partisipasi masyarakat Desa Pengujian Kabupaten Bintan. Ini adalah yang terakhir saya lakukan kemarin tahun 2021. Nah, satu persatu akan saya jelaskan di sini apa-apa saja yang telah saya lakukan dan kemudian bagaimana perubahan yang terjadi. Yang pertama, yakni yang berjudul yaitu Cerdas Berpolitik, Literasi Media Anti-Hoax di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Di sini sasarannya adalah masyarakat Kelurahan Dompak, di mana memang di Dompak ini memiliki masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam bidang politik. Rata-rata masyarakat memiliki semangat ya saat bercerita mengenai politik, begitu kan, saat berpartisipasi dalam proses pilkada dan sebagainya. Namun ya seperti masyarakat umum yang lain, perubahan penggunaan teknologi juga terjadi di Dompak. Masyarakat sudah mulai menggunakan media sosial, masyarakat sudah mulai menggunakan gadget dengan segala macam aplikasinya, sehingga apa, paparan hoax tidak bisa dicegah di sana. Kemudian apa yang kemudian didapatkan dari hasil penelitian, dari hasil pengabdian ini adalah di mana setelah pengabdian dilakukan, masyarakat memiliki pengetahuan tentang isu dan pemberitaan yang masuk merupakan berita hoax atau bukan. Dan masyarakat Kelurahan Dompak dapat melakukan partisipasi politik dengan lebih baik karena tahu bahwa ada berita yang merupakan berita hoax dan ada berita yang merupakan berita yang benar dan kredibel begitu. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat? Dukungan masyarakatnya sangat antusias dan dalam mendukung kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana masyarakat untuk melek terhadap sebuah isu yang hoax atau bukan, sehingga ini akan menyumbang dalam kajian efektivitas pemerintahan, karena pemerintahan efektif adalah pemerintah yang didukung oleh masyarakat yang melek terhadap media dan masyarakat yang mempunyai literasi media yang cukup bagus gitu. Kemudian nah ini adalah dokumentasinya ya, ini adalah awal saat saya melakukan wawancara dengan lurah. Kemudian saat tahun 2020 itu terjadi pandemi COVID-19 yang begitu besar, gejolak terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain, sehingga memang kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan perumusan buku saku, dan kemudian buku saku itu dibagikan ke masyarakat. Setelah itu kita melakukan pendampingan kepada masyarakat seperti yang ada di foto ketiga di bawah ini. Begitu. Selanjutnya, nah, ini buku dan jurnal yang kemudian dipublikasikan dari kegiatan pengabdian ini. Buku sakunya yaitu Cerdas Berpolitik, Literasi Media Anti-Hoax telah dipublikasikan, dan kemudian adalah jurnal.
jurnal kegiatan pengabdian ini, yaitu cerdas berpolitik, literasi media anti hoax, Kelurahan Dompa, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, yang dipublikasikan oleh Journal of Maritime Empowerment. Gitu. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai BUMDes, ya. Bagaimana kita melakukan penguatan peran kelembagaan badan usaha milik desa atau BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Ini adalah pengabdian masyarakat saya yang dilakukan pada tahun 2018, dan perubahan yang didapat yaitu lembaga BUMDes setelah dilakukannya pengabdian, mereka memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan telah diinternalisasikannya beberapa unit usaha ke dalam BUMDes. Dukungan masyarakat pada saat itu sangat antusias karena memang mereka mengakui bahwa BUMDes mereka belum memiliki lembaga yang solid atau lembaga yang jelas struktur kelembagaannya. Gitu. Kemudian, nah ini juga merupakan salah satu lembaga BUMDes yang memang diberdayakan ya pada penguatan kelembagaan desa dan kemudian pembangunan Indonesia pada umumnya, karena memang niat dari pemerintah pusat adalah membangun Indonesia melalui desa. Kemudian pengabdian masyarakat saya yang ketiga yaitu pelaksanaan pelatihan baca tulis bagi komunitas suku laut Berakit Kabupaten Bintan. Untuk memberdayakan masyarakat, tentu saja masyarakat itu harus memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan menulis. Dan masyarakat suku laut di Desa Berakit ini adalah masyarakat yang belum memiliki itu. Kebanyakan masyarakat yang memang sudah lanjut usia, begitu kan, sudah dewasa, tidak sekolah lagi, namun mereka tidak punya kemampuan dalam melakukan baca dan tulis. Gitu. Sasarannya adalah masyarakat suku laut Desa Berakit. Kemudian apa perubahan yang dilakukan? Yaitu memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat suku laut dalam menyongsong perubahan sosial dan pembangunan sektor pendidikan. Karena apa? Tanpa pendidikan dan tanpa kemampuan dasar mereka bagi masyarakat suku laut ini tentu saja akan susah dalam melakukan perubahan sosial ke depannya. Kemudian dukungan masyarakat suku laut itu bagaimana? Masyarakat suku laut antusias dan mendukung kegiatan ini. Hal ini terlihat dari dokumentasi yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, yang pertama ini adalah dokumentasi saya saat melakukan wawancara dengan perangkat desa Berakit. Kemudian foto yang lain adalah ketika melakukan pengabdian masyarakat. Melakukan pelatihan baca tulis, kemampuan dasar masyarakat untuk memiliki ataupun untuk menyongsong perubahan sosial yang ada di kemudian hari. Gitu. Selanjutnya yang terakhir, pengabdian masyarakat yang saya lakukan adalah mengenai Desa Tangguh COVID-19, pendampingan dalam melakukan proteksi sosial dengan partisipasi masyarakat Desa Penghujan Kabupaten Bintan. Sasarannya adalah masyarakat Desa Penghujan. Perubahan yang dicapai yaitu setelah dilakukannya pengabdian ini, masyarakat Desa Penghujan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pemahaman dan cara pandang masyarakat Desa Penghujan dalam mengeksplorasi dan mendayagunakan modal sosial yang ada. Karena apa? Karena memang masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang solid, ya, masyarakat yang mampu bergotong royong, yang bisa membangun jaringan dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kesukarelaan yang tinggi, dan ini harus digali dan dikuatkan. Kemudian ketika ini sudah dikuatkan, maka proteksi sosial perlahan-lahan akan mulai terbentuk, dan proteksi sosial yang terbentuk dengan baik selanjutnya akan menjadikan Desa Penghujan sebagai desa yang tangguh dalam menghadapi COVID-19. Terutama ini adalah aspek ekonominya. Begitu. Dukungan masyarakatnya adalah masyarakat di Desa Penghujan sangat antusias dan mendukung kegiatan. Kemudian hal yang terlihat dari beberapa slide berikut di dokumentasi ini adalah saat saya wawancara dengan kepala desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Penghujan, kemudian acara sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan di Desa Penghujan, dan ini adalah foto bersamanya. Nah, jadi
sudah, dapat dilihat bahwa memang, beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang, saya lakukan itu ditujukan kepada masyarakat dan kemudian ditujukan bagi pemerintah. Agar apa? Agar masyarakat dan pemerintah memiliki kolaborasi, dalam melakukan, mmm, keberlanjutan pembangunan dan memiliki aspek good governance yang baik, begitu. Baiklah, saya rasa itu saja paparan mengenai, pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.